Perkenalkan, nama saya Kaputra Pinglani dengan nomor induk mahasiswa 1903014. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenai proses pembuatan biodiesel dari kelapa sawit. Biodiesel adalah bahan bakar terbarukan berbahan baku lemak hewani maupun nabati berupa metil ester asam lemak yang telah lama disebut sebagai pengganti minyak bumi. Apa kegunaan biodiesel? Biodiesel digunakan sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar minyak atau jenis solar. Biodiesel dapat diaplikasikan baik dalam bentuk 100% atau campuran dengan minyak solar pada tingkat konsentrasi tertentu seperti B20. Minyak nabati yang dapat digunakan sebagai bahan baku biodiesel melalui proses verifikasi sederhana dapat berasal dari tumbuhan sebagai berikut: kacang kedelai, jagung, padi, jarak, kelapa sawit, dan kelapa. Di Indonesia yang mempunyai prospek untuk diolah menjadi biodiesel adalah CPO minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit yang dihasilkan dari kulit kelapa sawit dinamakan minyak sawit mentah. CPO mengandung sekitar 500 hingga 700 ppm karokten dan merupakan bahan panggang terbesar. CPO adalah minyak kelapa sawit yang mentah berwarna kemerahan yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau proses pengapaan daging buah kelapa sawit. Untuk tahapan proses pembuatan biodiesel yaitu yang pertama, persiapan bahan baku, pemurnian, transverifikasi, pencucian, pengeringan, filtrasi, dan daur ulang sisa produksi. Tahapan pertama yaitu persiapan bahan baku. Tanda buah segar yang telah dipanen dikirimkan oleh truk pengangkut ke pabrik untuk disterilisasi menggunakan uap, bertujuan agar tanda buah segar lepas dari tandan dan mematikan enzim yang dapat mengurangi kualitas tanda buah segar. Setelah lepas dari tandan, buah kelapa sawit diolah menjadi dua produk utama: minyak sawit mentah yang diekstrak dari daging buah dan minyak inti sawit yang berasal dari biji keras di tengah. Tahap kedua yaitu pemurnian. Pada tahap pemurnian, setelah kelapa sawit berubah menjadi CPO, maka proses selanjutnya adalah mengolah CPO menjadi minyak goreng sawit. Tahap pemisahan terdiri dari proses pengistralan dan pemisahan fraksin. Tahap ketiga yaitu tahap transverifikasi. Reaksi transverifikasi biodiesel membutuhkan katalis untuk mempercepat reaksi. Katalis yang sering digunakan adalah katalis cair yang bersifat basah. Tahap keempat yaitu pencucian. Pada tahap ini air diatur pada suhu di antara 65°C hingga 75°C. Kemudian melewati proses pencucian untuk menghilangi berbagai senyawa yang dapat mempengaruhi kualitasnya. Pada tahap ini akan ada dua jalur yaitu pengeringan dan distilasi. Pada tahap yang kelima yaitu pengeringan. Pada proses pengeringan ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas biodiesel dengan cara menghilangkan air yang bercampur dalam metil ester. Komponen air dikeringkan dengan cara memanaskan pada suhu 130 derajat selama 10 menit. Tahap yang keenam yaitu filtrasi. Pada tahap terakhir ini, biodiesel akan melewati proses penyaringan mekanik untuk menghilangkan partikel dan molekul kotor sehingga menghasilkan produk akhir dengan kualitas yang bagus. Tahap yang ketujuh yaitu daur ulang sisa produksi. Sisa air limbah dari proses produksi minyak kelapa sawit yaitu disebut dengan palm oil meal effluent juga yang dapat didaur ulang baik sebagai pupuk atau sebagai bahan bakar untuk biodigester, yakni alat yang digunakan untuk mengurangi dan mengubah limbah organik menjadi biogas.